Oke, halo guys, welcome back to RNF channel. Semua bisa kalau belajar. Oke, di video kali ini kita akan bahas materi sedikit lebih advance ya di gerbang dasar digital, yakni gerbang NOR, kepanjangan dari Not OR atau gerbang OR yang kita notkan. Simbolnya gimana kak? Simbolnya kayak gini. Kita tulis ya. Simbol. Seperti layaknya gerbang OR. Simbolnya seperti ini. Nah, namun di outputnya dia harus diberi not. Kayak gitu ya. Inputnya misalnya ini A dan B dan Y-nya sebagai output. Nah, ini salah satu simbol yang sudah disederhanakan. Dari simbol ini tuh masih bisa kita jabarkan jadi seperti ini. Berdasarkan definisi, kita dapat tuliskan gerbang OR yang diberi not di sini. Seperti itu. Ini inputnya A dan B, outputnya adalah Y. Kayak gitu ini simbolnya ya. Nah, dari simbol ini kita juga dapat ketahui bahwa persamaan untuk gerbang NOR adalah Y sama dengan A ditambah B, tapi setelah itu harus dinotkan. Kayak gini. Jadi teman-teman tambah dulu inputannya, tambah dulu inputnya, lalu dinotkan atau dibalikin atau di-inverse. Gitu ya. Nah, sehingga dapat kita ketahui tabel kebersamaan lagi. Tabel kebenarannya. Jadi kayak gini ya. Tabel kebenaran. Kakak kasih garis terpisah supaya teman-teman gak bingung. Kasih warna merah deh. Sini ya. Sip. Jangan merah deng, gak suka warna merah. Warna putih aja. Nah, ini lebih baik. Lebih bagus. Untuk tabel kebenarannya sendiri, maka buat di sini inputnya A dan B serta outputnya adalah Y. Kasih garis. Itulah ya. Anggap rapih. Misalnya inputnya yang B 0101. Yang A 0011. Misalnya kayak gitu ya. Maka outputnya di sini jadi berapa? Di sini menjadi 1. Karena 0 ditambah 0 sama dengan 0. Tapi kita notkan. Atau kebalikan dari 0 menjadi 1. Kalau yang di sini 0 tambah 1, 1. Jika dibalikan, dinotkan jadi 0. Ini pun sama menjadi 0. Dan ini pun sama menjadi 0. Nah, dari tabel kebenaran ini, itu kita dapat buktikan dengan rangkaian listrik untuk penjelasannya. Jadi biar teman-teman lebih paham, teman-teman bisa simak rangkaian listriknya ya. Kakak buat di sini. Sip. Oke. Gambar rangkaian listriknya seperti ini. Misal, listrik. Ya. Setiap rangkaian logika pada teknik digital itu bisa kita asumsikan ke dalam bentuk rangkaian listrik supaya teman-teman elektro di sini pada dapat logikanya. Misal, kakak punya sumber tegangan di sini E misalnya.
atau V sama aja ya, voltage. Dibebankan kepada sebuah lampu. Jika lampunya menyala, maka indikasi 1. Kalau misalnya lampunya mati, itu menandakan 0. Oke, dalam biner bit digital. Kakak simbolkan variabelnya Y sebagai output. Nah, di sini. Dan kakak punya 2 switch yang kakak jadikan sebagai input. Yakni ini switch A. Variabel A ya. Satu lagi. Switch B. Input yang keduanya. Kita tengok ke atas sedikit. Nah, segini deh. Misal, si A ini 0, B ini 0. Maka dua-duanya adalah akan open circuit ya. Ini 0, ini juga 0. Maka aliran arus dan tegangan akan mengalir ke sini. Karena dia di sini terputus, maka arus nggak akan ada yang ngalir ke sini. Maka semuanya akan merambat ke si output. Sehingga si lampu ini menyala. Maka kita dapat tuliskan di tabel kebenaran jadi 1. Lain halnya jika salah satu outputnya kita beri kondisi 0. Beri kondisi 1. Misalnya B-nya nih. B-nya kakak beri 1, otomatis dia menjadi short circuit. Jadi terhubung ya. Jadi terhubung. Karena diberi kondisi 1. Nah, karena ini 1, maka berdasarkan penjelasan yang kakak jelaskan kemarin, bahwa sifat arus itu seperti kondisi jalan tol. Saat kita bepergian, kita lebih memilih jalur yang bebas hambatan ketimbang yang macet, benar kan? Iyalah. Nah, begitupun arus. Arus akan lebih banyak mengalir ke sini. Putar lagi ke sini. Mungkin akan ada arus yang mengalir ke sana, namun kapasitasnya sedikit, mungkin mikro atau 0, sekian mili kayak gitu ya. Dan itu pun tidak akan sanggup menyalakan si lampu. Sehingga kondisi outputnya akan menjadi 0. Karena kita sedang bermain di sini dalam dunia digital, di mana kondisi output itu hanya ditentukan dalam 2 kondisi. Kalau nggak high, low. Kalau 1 itu high, kalau 0 itu low. Jadi tidak ada kondisi nanggung gitu ya. Ini bukan analog, kita udah main di era digital. Begitupun seterusnya. Untuk switch A-nya on, switch B-nya off, dan switch A dan B-nya on, itu tetap arus akan lebih banyak ngalir ke sini. Sehingga outputnya menjadi 0, 0, dan 0. Kayak gitu teman-teman. Gimana penjelasan dari kakak, cukup jelas ya? Oke, untuk penjelasan gerbang NOR, mungkin kakak cukupkan dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah. Next video, kakak akan lanjut ke gerbang NAND. Oke, dari kakak sekian. Wassalamualaikum.